Oke, saya ulangi lagi ya. PPT-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya. Oke, saya ingatkan lagi bagi teman-teman, silakan bisa menyalakan kameranya selama proses kelas tutorial berlangsung. Oke, jadi sekarang kita bahas ke soal nomor 3. Nah, di sini bahwa medan listrik di dalam kulit bola itu sama dengan 0. Coba diperhatikan ya, kenapa medan listrik di dalam kulit bola itu sama dengan 0. Nah, karena muatan ini terdistribusinya secara merata itu hanya di luar, di permukaan kulit bolanya gitu, sehingga di dalam bola itu tidak ada muatan. Sehingga karena tidak ada muatan, ini jelas tidak ada muatan, sehingga tidak ada medan listrik yang timbul di dalam kulit bola, sehingga medan listrik yang ada di dalam kulit bola itu bernilai sama dengan 0 gitu ya, untuk yang soal nomor 3B. Kira-kira gimana untuk soal nomor 3B? Teman-teman bisa mengikuti semua? Bisa ya untuk soal nomor 3? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, kemudian dilanjutkan ke soal nomor 4. Jika soal nomor 3 tadi kita menghitung medan listrik untuk kasus benda yang berbentuk bola, di sini soal nomor 4 yaitu kasusnya tabung, tabung atau silinder ya, silinder lebih tepatnya. Nah, di mana di sini ya ada sebuah instalator silinder dengan panjang L dan berjejari R besar, membawa muatan yang tersebar merata dengan rapat muatan rho. Gunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik di dalam dan di luar silinder. Gitu ya. Sama untuk soal nomor 4, kita menentukan medan listriknya di dalam dan di luar silinder. Nah, untuk gambar silindernya ini dapat kita lihat pada gambar ini, di mana disisikan dengan panjang L besar ya di sini. L besar, kemudian di sini adalah L besarnya dari jarinya. Nah, diketahui itu rho, rapat muatannya adalah rho ya. Kemudian yang ditanya, kita buat ABC ya. A di sini adalah medan listrik di dalam silinder. Kemudian yang B adalah medan listrik di luar silinder. Nah, kita menjawab yang A dulu. Di mana A adalah medan listrik di dalam silinder. Nah, menggunakan persamaan hukum Gauss, ya, integral tertutup T dot dA sama dengan I enclosed per epsilon 0. Berarti integral E dot dA sama dengan T dikali A. A di sini adalah luas dari bendanya. Nah, soal nomor 4 ini adalah benda silinder. Berarti di sini adalah sebagai luas silinder. Medan listrik dikali luas silinder. Ada yang masih ingat luas silinder? Dua VR R tambah T. 2 PR
Berapa? 2VR, R tambah T. Itu kalau silinder luas. Kalau selimutnya doang 2VR, T. Oke. Luasnya ya, luas silinder berarti eh, keliling lingkaran dikali panjangnya, berarti 2pi, keliling lingkaran dari 2pi, R, panjang dari silinder, L ya, terus permukaan silinder. Benar ya. Nah ini udah kita meninjau yang integral E dari A. Nah selanjutnya kita meninjau yang bagian muatannya, si enclose-nya. Nah tadi kan di soal nomor 4 muatannya itu tidak diketahui itu berapa. Yang diketahui hanyalah rapat muatannya. Nah, apa sih rapat muatan itu? Sebelum di pertemuan pertama, tutorial pertama, sudah saya sampaikan bahwa rapat muatan adalah banyaknya muatan dibagi luasnya, gitu ya. Nah, karena ini silinder bangun ruang, berarti dibagi volumenya. Nah, sehingga kita dapat menentukan I sama dengan rho dikali volumenya. Volume. Nah, di sini adalah volume silinder. Sehingga muatan sama dengan rho dikali volume silinder. Untuk volume silinder, ada yang masih ingat? VR kuadrat L. Ya, benar ya. Volume silinder adalah VR kuadrat L. Nah, ini muatannya. Oke, ini sudah kita tentukan, ini juga sudah muatannya. Jadi, tinggal masukkan aja ke pertama ini. Integral E dot dA sama dengan E dikali 2pi R L sama dengan yang close-nya yaitu rho pi R kuadrat L per epsilon 0. Nah, dari sini kita dapat menentukan medan listriknya. Sehingga E sama dengan rho pi R kuadrat L per kali silang ya. Turun ke bawah berarti 2pi R L epsilon 0. Sehingga besarnya medan listrik di dalam silinder adalah ini habis harus dibagi rho dikali R per 2 epsilon 0. Sekarang kita bahas yang B, yaitu medan listrik di luar silinder. Di luar silinder. Sama menggunakan hukum Gauss, integral E dot dA sama dengan I enclosed per epsilon 0. Kita meninjau masing-masingnya. Integral E dot dA sama dengan E dikali A. A di sini adalah luas silindernya. E sama dengan luas silinder tadi adalah 2pi R L. Lingkaran dikali panjangnya. Kemudian I enclose-nya
Jadi sama dengan rho dikali volumenya. Volume silinder. Jadi si enclosed sama dengan rho dikali 2 CR kuadrat. CR kuadrat L. Ya, karena ini di luar berarti R ya. R. Nah, sudah. Jadi, integral tertutup P.dA sama dengan P dikali 2pi R L sama dengan si enclosed-nya rho pi R kuadrat L per epsilon 0. Nah, dari sini kita dapat menentukan medan listriknya sama dengan rho pi R kuadrat L per 2 pi RL dikali epsilon 0. Sehingga besarnya medan listrik di luar silinder adalah habis, kemudian rho R kuadrat per 2R epsilon 0. Ini untuk soal nomor 4, yaitu menentukan medan listrik di benda yang berbentuk silinder di luar dan di dalam. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 5, ini kasusnya untuk benda yang berbentuk bola, ya, bola. Nah, di sini coba kita lihat dulu di soal nomor 5. Bola isolator berjejari muatan plus I dengan disusun konsentris dengan kulit konduktor tebal bermuatan jari-jari dalam B dan jari-jari luar C bermuatan plus I. Nah, hitunglah yang A itu medan listrik di R kurang dari A atau lebih besar dari 0. Nah, gambar sistemnya itu ini ya, gambarnya untuk soal nomor 5. Nah, berarti yang A itu medan listrik di R kurang dari A atau lebih besar dari 0, berarti di sini ya, kurang dari A, lebih besar dari 0, yaitu di daerah 1 ini. Daerah 1. Kemudian yang B itu medan listrik di R kurang dari B, atau lebih besar dari A. Nah, itu di daerah nomor 2 ini. Nomor 2 ini. Daerah 2. Kemudian yang C itu medan listrik saat R ya, kurang dari C dan lebih besar dari B. Berarti tepat di bagian warna biru ini. Daerah nomor 3. Medan listrik di daerah nomor 3. Nah, diketahui ini sama dengan positif. Makanya berarti positif. Yang ditanya A, medan listrik pada R kurang dari A atau lebih besar dari 0. Yang B, medan listrik pada R kurang dari B atau lebih besar dari A. Yang C, medan listrik pada R kurang dari C atau lebih besar dari B. Nah, pertama kita meninjau yang A dulu. Yang A adalah medan listrik pada R kurang dari A atau lebih besar dari 0. Ini di dalam bola isolator. Bayang ya, dari soal nomor 5. Bola isolator bermuatan total pasti disusun secara konsentris dengan kulit kulit konduktor tebal. Jadi di luar ini adalah kulit di luar ini adalah bola konduktor yang warna biru ini.
Ini konduktor. Kemudian yang ini, yang di dalam sini adalah si isolatornya. Gitu, karena R kurang dari A atau lebih besar dari 0, berarti dia di isolator. Oke. Menggunakan persamaan Gauss, integral tertutup E dot dA. Sama dengan berarti kalau di sini, ini ya, garis tertutup ini adalah luas permukaan Gauss-nya. Kemudian integral tertutup E dot dA sama dengan I enclosed per epsilon 0. Sama seperti tadi, kita meninjau masing-masing persamaannya. Integral tertutup E dot dA sama dengan E dikali A. A di sini adalah luas bendanya. Luas benda di nomor 5 kasusnya itu bola. Berarti luas dari bola. Nah, ada yang masih ingat luas bola itu apa? Luas permukaan bola. Halo, ada yang masih ingat? Luas permukaan bola 4 pi r kuadrat. 4 pi r kuadrat ya. 4 pi r kuadrat. Ini luas permukaan bolanya. Kemudian muatannya, enclosed-nya tadi, enclosed-nya adalah plus I. Sudah? Jadi integral tertutup E dot dA sama dengan E dikali 4 pi R kuadrat per I per epsilon 0. Nah, dari sini kita dapat menentukan medan listriknya, yaitu Q kali silang turun ke bawah 4 pi R kuadrat dikali epsilon 0. Nah, ini dapat kita sederhanakan sama dengan seperempat pi epsilon 0, sama aja ya penulisannya. Dikali pi per R kuadrat. Nah, seperempat pi epsilon 0 ini tadi adalah konstanta gaya listriknya, K pi per R kuadrat. Nah, jadi besarnya medan listrik pada R kurang dari A atau lebih besar dari 0 adalah 1 per R kuadrat. Itu untuk soal yang A. Kemudian yang B di sini, medan listrik pada R kurang dari B atau lebih besar dari A. Nah, tepat di daerah dua sini ya, di daerah sini. Di sini. Nah, sama menggunakan persamaan Gauss, integral tertutup E dot dA sama dengan I enclosed per epsilon 0. Nah, integral E dot dA sama dengan E dikali A. A di sini sebagai luas bendanya, yaitu luas bola. E sama dengan luas bola tadi adalah 4 pi R kuadrat. 4 pi R kuadrat. Oke. Selanjutnya yang ini tadi adalah plus
Nah, di sini kan eh, cuman di bola isolator dan bola konduktor aja totalnya Q ini bernilai plus Q besar gitu. Nah, untuk di bagian yang R kurang dari R kurang dari B dan lebih atau lebih besar dari A, kita belum tahu tuh daerah mana. Boleh nggak sih masuk? Oke, jadi kan itu di daerah ini, medan listrik di daerah yang warna-warna putih ini. Jadi belum ya, muatannya belum diketahui. Nah, sehingga Q di sini menggunakan rapat muatan ya, ini sama dengan rho dikali volume bola. Ada yang masih ingat volume bola? Ada yang tahu volume bola berapa? 4/3 VR pangkat 3, Pak. Oke. Volume bola ya, 4/3 PR kubik. Nah, ini untuk muatannya. Jadi, di sini integral tertutup E dot dA sama dengan E dikali 4 pi R kuadrat. Sama dengan Q enclose-nya rho 4/3 pi R kubik per epsilon 0. Nah, sehingga E sama dengan medan listriknya sama dengan rho dikali 4/3 pi R kubik sama dengan ini turun ke bawah 4 pi R kuadrat epsilon 0. Nah, dari sini kita sederhanakan persamaan ini. Medan listrik sama dengan 1/4 pi epsilon 0 rho dikali 4/3 pi R kubik sama dengan R kuadrat ya di sini. R kuadrat. Nah, ini tadi adalah konstanta gaya listrik. Nah, dan ini 4/3 pi R kubik adalah volume ya, volumenya. Sehingga dari ini, sehingga persamaannya dapat kita sederhanakan. Ini sama dengan K, rho dikali volume adalah muatannya, per R kuadrat. Jadi besarnya medan listrik pada R kurang dari B atau lebih besar dari A sama dengan K dikali muatannya per R kuadrat. Nah, kemudian yang C ya, di sini kita bahas yang C. Jawab yang C. Nah, yang C ini medan listrik pada R kurang dari C atau lebih besar dari B. Itu adalah sama dengan 0. Yang C, medan listrik di R kurang dari C atau lebih besar dari B itu sama dengan 0. Nah, kenapa? Coba kita lihat di sini ya, di soal bahwa di R itu kurang dari C atau lebih besar dari B itu di sini, bagian warna birunya. Di soal bahwa di jari-jari C dan B itu adalah bola konduktor. Gitu. Nah, coba perhatikan, material konduktor itu material yang memiliki muatan listrik yang bergerak dengan bebas. Jadi konduktor itu adalah material yang memiliki muatan listrik yang bebas bergerak. Jadi muatannya bebas bergerak. Nah, ketika material konduktor ini diberi medan listrik eksternal, itu elektron-elektron bebas yang ada di dalamnya itu akan memposisikan diri mengikuti medan listrik luar tersebut sehingga mencapai kesetimbangan.
sampai kesetimbangan. Sehingga muatan yang ada di dalam material konduktor itu setimbang, jumlahnya sama, sehingga tidak memunculkan medan listrik. Gitu. Jadi untuk material konduktor itu akan bernilai 0 medan listriknya. Jadi di sini karena dalam konduktor. Oke, untuk soal nomor 4, ini kita menghitung medan listrik untuk bentuk bendanya silinder. Untuk benda silinder, kira-kira medan listriknya ini. Ya, ini. Kemudian, sama lah ya. Kemudian yang nomor 5, itu kita menghitung medan listrik untuk bendanya berbentuk bola. Baik A, B, dan C. Kira-kira gimana untuk soal nomor 4 dan 5? Bisa mengikuti semuanya? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Gimana? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Dengar Kak. Terdengar ya? Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6, di sini sebuah bola isolator kecil dengan jari-jari R1 dikelilingi oleh bola konduktor netral berongga dengan jari-jari dalam R2 dan jari-jari luarnya R3. Nah, isolator memiliki kerapatan muatan. Di sini kalau di soal nomor 6, rho-nya itu sama dengan BR, di mana B adalah cetakan dan R adalah jarak dari pusat bola isolator. Nah, hitunglah medan listrik di A, R kurang dari R1, kemudian yang B, R kurang dari R2 atau kurang dari R1, yang C, R kurang dari R3 atau lebih besar dari R2, kemudian yang D, R saat lebih besar dari R3. Diketahui rho-nya sama dengan B dikali R. Kemudian yang ditanya itu medan listriknya di masing-masing ini ya, A, B, C, D ini. Nah, coba kita lihat di A. Nah, gambarnya seperti ini ya untuk yang A. Yang A itu medan listrik pada R kurang dari R1. Gitu. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan persamaan Gauss, integral tertutup E dot dA sama dengan I close per epsilon 0. Berarti kita tinjau lagi integral E dot dA sama dengan E dikali A. A di sini adalah luas dari bola. Nah, medan listrik dikali luas bola tadi adalah 4 pi R kuadrat. Nah, ini sudah kita tentukan. Kemudian menghitung muatannya. Muatan
yang dilingkupi permukaan Gauss. Nah, itu sama dengan integral dari 0 sampai R rho dikali dV. Nah, tadi kan volume bola sama dengan 4/3 PR kubik. Sehingga dV sama dengan 4 PR kuadrat dr. Ya. Nah, sehingga integral 0 sampai R, integral 0 sampai R, rho tadi di soal itu diketahui dr. Nah, dv di sini adalah 4 pi r kuadrat dr. Yang konstanta kita pinggirkan ya. Jadi B 4 pi B integral 0 sampai R ditambah R kuadrat, berarti R pangkat 3 dr. 4 pi B sama dengan integral R pangkat 3 adalah 1/4 R pangkat 4 dari 0 sampai R. Ini habis ya, habis. Jadi di sini kita masukkan aja. Nah, ini integral biasa, tinggal masukin aja. Jadi R pangkat 4 dikurang 0 berarti R pangkat 4. 4, maksud saya pi B R pangkat 4. Nah, ini untuk muatannya. Nah, jadi ini tinggal kita substitusikan aja ke sini. Integral tertutup E.dA sama dengan E dikali 4 pi R kuadrat sama dengan Pi enclosed-nya pi B R pangkat 4 per epsilon 0. Sehingga medan listriknya yaitu pi B R pangkat 4 per 4 pi R kuadrat dikali epsilon 0. Habis. Sehingga besarnya medan listrik di R kurang dari R1 sama dengan B R kuadrat 4 epsilon 0. Nah, ini untuk yang A. Kemudian yang B, ini ya gambarnya seperti ini. Untuk gambar yang B. Nah, B ini medan listrik pada R kurang dari R2 atau lebih besar dari R1. Nah, ini R2 ya, bukan R3. Ini R2. Nah, gimana? Ada yang ingin mencoba untuk yang B sama stepnya sama yang kayak A? Ada yang ingin mencoba untuk yang B? Gimana? Ada yang ingin mencoba untuk soal yang nomor B? Sama aja sih medan listrik di R kurang dari R2 atau lebih besar dari ini R1 ya. Ini R1. Berarti di daerah warna yang diaterin warna biru ini. Nah, medan listrik pada R kurang dari R2 atau lebih besar dari R1 sama yang menggunakan persamaan Gauss, integral tertutup E.dA sama dengan Pi enclosed per epsilon 0. Nah, di mana
integral E dot dA sama dengan E dikali A. A di sini adalah luas dari bola. E sama dengan 4 pi R kuadrat. Kemudian kita ingin menghitung muatan yang dilingkupi permukaan Gauss. Nah, ini sama dengan integral R0 sampai R1 rho dikali BC. Integral 0 sampai R1 sama dengan dr 4 pi R kuadrat. dr ya. Kemudian konstannya kita pinggirkan 4 pi B integral 0 sampai R1 R pangkat 3 dr. Sehingga 4 pi B sama dengan 1/4 R pangkat 4 dari 0 sampai R1 sama dengan 4 pi B. Oh, salah, ini habis ya. Pi B R1 pangkat 4. Nah, ini muatannya. Jadi, kita masukkan